Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang Bu Ila sayangi. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak sekeluarga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, pagi ini kita akan belajar tematik tema 9, subtema 3. Jangan lupa berdoa sebelum belajar ya. Oke anak-anak, jadi pagi ini kita akan melanjutkan bahasan iklan pada materi iklan di minggu kemarin ya. Jadi ini adalah materi iklan part 2 atau bagian 2. Nah, materi iklan pada pagi hari ini adalah tentang iklan elektronik. Apakah itu iklan elektronik? Apakah anak-anak sudah mengetahui tentang iklan elektronik? Nah, apakah pengertian dari iklan elektronik? Oke, iklan elektronik adalah iklan yang muncul, tampil, atau terdengar di berbagai media elektronik. Iklan jenis ini disebut sebagai elektronik karena media penyampaiannya yang digunakan adalah benda elektronik seperti televisi, ada juga radio dan internet. Nah, anak-anak, iklan elektronik mempunyai beberapa jenis. Yang pertama adalah iklan radio. Nah, iklan radio merupakan iklan yang dipublikasi melalui radio berupa kombinasi dari bunyi kata-kata atau voice dan efek suara atau sound effect. Iklan ini hanya dapat didengarkan saja. Nah, jenis-jenis iklan radio ada 3 macam anak-anak. Yang pertama adalah ad-lib. Ad-lib merupakan iklan yang disampaikan oleh penyiar secara langsung berupa siaran kata saja. Kemudian yang kedua ada spot. Spot merupakan iklan yang disampaikan dengan teknik perekaman sebelumnya, sehingga membutuhkan naskah terlebih dahulu ya anak-anak. Jadi kalau yang ad-lib tadi merupakan iklan yang hanya siaran kata-kata saja. Nah, kalau yang spot ini dilakukan perekaman terlebih dahulu, kemudian setelah direkam nanti baru disiarkan. Jadi si perekam membutuhkan naskah terlebih dahulu untuk keperluan perekaman, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga ada sponsor program. Nah, sponsor program yaitu pemberian waktu khusus kepada sponsor atau pihak yang beriklan untuk menyampaikan pesan dengan cara membiayai sebuah program acara radio. Nah, ini sudah jelas ya anak-anak. Jadi, si pengiklan biasanya membiayai sebuah program acara yang ada di radio. Nah, kemudian pemilik program acara akan memberikan kesempatan atau memberikan selingan iklan dari si sponsor tadi. Begitu ya. Nah, iklan radio mempunyai beberapa unsur anak-anak. Iklan radio hanya terdiri dari satu unsur saja, yaitu unsur suara. Nah, suara tersebut dapat berupa suara atau kata-kata manusia yang teratur, musik, dan efek, atau suara-suara yang tidak beraturan maupun efek suara alam. Nah, yang kedua adalah iklan televisi anak-anak. Iklan televisi merupakan iklan yang dipublikasikan melalui televisi berupa kombinasi suara, gambar, dan gerak. Iklan ini dapat dilihat dan didengar sehingga lebih menarik.
iklan televisi mempunyai beberapa jenis anak-anak. Yang pertama yaitu live action. Live action ini merupakan video klip iklan yang melibatkan unsur gambar, suara, dan gerak secara bersamaan. Kemudian yang kedua adalah animation. Nah, animation merupakan iklan yang dibangun berdasarkan gambar-gambar kartun dan animasi ya. Jadi kalau live action itu iklan yang pada umumnya anak-anak yang kita temui ada adegan, dan dalam adegan tersebut ada rangkaian gambar, suara, dan gerak. Kemudian kalau yang animation ini biasanya iklannya berupa animasi. Nah, ini biasanya sering kita temui dalam produk-produk yang dikhususkan untuk anak-anak. Kemudian yang ketiga adalah musik. Nah, yang dimaksud dengan musik adalah iklan yang disampaikan melalui musik sebagai media penyampai pesan. Ya, ini sudah dapat dengan mudah dimengerti ya anak-anak maksudnya. Kemudian ada running text. Nah, running text merupakan iklan televisi berupa teks yang muncul dari kanan bergerak ke sebelah kiri layar. Nah, biasanya ketika anak-anak sedang menonton sinetron atau program televisi, di bagian bawah sering ada teks yang bergerak ya. Nah, itulah yang disebut dengan running text anak-anak. Kemudian jenis iklan televisi yang kelima adalah stop animation. Nah, stop animation ini merupakan perpaduan antara live action dan teknik animasi, sehingga memberikan efek dramatik iklan di mana ilustrasi yang rumit dapat digambarkan dengan baik dan menarik ya. Jadi ini paduan antara live action dan teknik animasi ya. Jadi ada action yang live tapi digambarkan dengan animasi seperti itu ya. Kemudian yang keenam ada superimposed. Nah, ini merupakan iklan televisi yang berupa gambar dan teks yang muncul saat acara program televisi berlangsung. Nah, ini hampir sama dengan running text ya anak-anak. Hanya saja ini ada gambarnya anak-anak. Jadi kalau tadi hanya teks saja, kalau ini biasanya dilengkapi gambar dan kemudian ada teksnya seperti itu ya. Kemudian ada sponsor program. Nah, sponsor program ini hampir sama ya dengan tadi yang jenis iklan di radio dan juga yang jenisnya sponsor program. Nah, ini hampir sama anak-anak. Sponsor program adalah iklan televisi di mana pihak pengiklan atau sponsor membiayai program acara televisi tertentu dan sebagai imbalannya ia dapat menyampaikan pesan iklan dengan lebih mendominasi. Jadi biasanya kalau anak-anak sedang menonton suatu program televisi, entah itu sinetron, berita, atau acara-acara lain, nah ketika ada iklan, di situ iklannya diulang berkali-kali sampai mungkin 3 kali atau nanti mungkin bisa lebih. Nah biasanya si pihak pengiklan tadi membayar lebih banyak pada acara yang anak-anak tonton itu. Begitu ya anak-anak. Nah, kemudian iklan televisi juga mempunyai beberapa unsur anak-anak. Yang pertama adalah unsur suara. Nah, suara dalam iklan televisi dapat berupa suara manusia, suara hewan atau tumbuhan, musik, atau sekedar efek suara saja. Kemudian yang kedua adalah gambar. Nah, gambar dapat berupa produk yang ditawarkan atau dapat berupa orang yang menggunakan produk tersebut ya anak-anak. Kemudian yang ketiga ada gerak.
Nah, gerak di sini merupakan gambar bergerak untuk lebih menarik perhatian masyarakat. Kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah tulisan. Ya, ini sudah jelas ya. Tulisan yang singkat dan mudah terlihat sebagai penjelasan dari produk. Jadi, selain suara, gambar, dan gerak, iklan internet merupakan iklan yang dipublikasikan melalui internet, ya. Memiliki jenis bervariasi. Ada yang hanya dapat dilihat dan ada pula yang dapat didengar. Dan ada juga yang bisa didengar maupun dilihat ya anak-anak. Oke, selanjutnya iklan internet mempunyai 4 jenis anak-anak. Yang pertama adalah website. Nah, website adalah iklan yang secara keseluruhan berbentuk website, di mana seluruh fitur dalam situs tersebut adalah iklan. Ya, maksudnya website itu, misalnya anak-anak searching ya, searching anak-anak menemukan suatu halaman. Nah, itu juga bisa disebut website, seperti itu ya. Jenis iklan internet yang kedua adalah sponsorship. Nah, sponsorship ini artinya pihak sponsor membiayai penuh seluruh halaman dari pembuat situs. Nah, ini hampir mirip ya anak-anak dengan yang tadi, sponsor program pada iklan radio dan iklan televisi. Kemudian yang ketiga ada email advertising. Iklan ini adalah iklan yang dikirim melalui email pada para customer yang memintanya. Nah, jadi biasanya anak-anak kalau kita sudah aktif menggunakan email, nanti akan ada iklan-iklan saat kita mengunjungi website atau situs tertentu. Nah, ketika kita menyetujuinya, maka otomatis email kita akan mendapat pesan yang berupa iklan dari si pengiklan. Begitu ya. Kemudian yang keempat ada banner and button. Nah, banner ialah berupa billboard mini yang tersebar pada halaman situs web. Nah, ini biasanya kalau anak-anak mengunjungi suatu situs web, biasanya ada kotak-kotak barang, misalnya ada pil untuk mengatasi radang sendi atau yang lainnya. Nah, itu yang dinamakan banner. Kemudian ada button. Nah, button ini berbentuk seperti icon berukuran kecil ya, hanya icon saja, icon atau logo yang berukuran kecil. Keduanya apabila diklik akan membawa kita pada situs dari pengiklan ya. Jadi nanti kalau kita mengeklik billboard mini atau kotak-kotak yang berisi iklan atau tadi yang button seperti icon kecil, nah itu kita akan berpindah situs atau berpindah halaman. Nah, yang isinya halaman tersebut adalah halaman dari si pengiklan, seperti itu ya. Kemudian iklan internet juga memiliki beberapa unsur. Yang pertama, suara. Nah, ini hampir sama ya anak-anak dengan unsur iklan yang ada pada iklan televisi. Suara ini maksudnya iklan di internet dapat berupa video yang memiliki unsur suara. Kemudian yang kedua adalah gambar. Nah, gambar dapat berupa produk yang ditawarkan atau dapat berupa orang yang menggunakan produk tersebut. Ya, kita sudah mengetahui ya, biasanya kalau iklan ada gambar. Nah, gambar di situ ada gambar produk atau orang yang biasanya menjadi icon dari produk tersebut. Seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah tulisan. Nah, tulisan di sini harus singkat dan mudah terlihat. Tulisan tersebut juga harus memuat penjelasan dari produk yang ditawarkan. Kemudian yang keempat ada gerak. Nah, baik gerak maupun tulisan dalam iklan di internet semuanya bergerak. Nah, gambar gerak dalam iklan di internet dapat berupa video atau animasi. Animasi itu berupa kartun ya anak-anak.
Nah, kemudian anak-anak, iklan dalam media cetak dan elektronik ini masih dibedakan lagi berdasarkan isinya. Nah, jenis-jenis iklan berdasarkan isinya, yang pertama adalah iklan komersial. Iklan komersial merupakan iklan yang menginformasikan produk, barang, atau jasa yang ditawarkan oleh si pemesan. Nah, ini iklan biasa yang sering kita temui ya anak-anak, biasanya menawarkan barang dan jasa. Kemudian yang kedua ada iklan perusahaan. Nah, iklan perusahaan merupakan iklan yang menekankan pada citra perusahaan. Umumnya, iklan ini dirancang dengan tujuan agar menguntungkan perusahaan di masa mendatang, ya. Jadi ini biasanya iklan yang diciptakan oleh suatu perusahaan yang bertujuan agar si perusahaan tersebut memiliki citra yang baik sehingga kedepannya akan menguntungkan perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga ada iklan layanan masyarakat ya. Ini sudah sering kita bahas kemarin. Iklan ini merupakan iklan yang bertujuan untuk memberikan penjelasan atau informasi kepada masyarakat ya. Jadi tujuannya memberi penjelasan dan informasi kepada masyarakat. Iklan jenis ini biasanya dibuat oleh instansi pemerintah ya. Jadi biasanya oleh instansi yang tidak mencari laba atau keuntungan, seperti itu ya. Kemudian anak-anak, iklan elektronik memiliki ciri-ciri bahasa. Nah, ciri-ciri bahasa iklan di media cetak yang pertama adalah komunikatif. Ya, komunikatif ini bahasanya mudah dipahami, singkat, padat, dan jelas. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua informatif. Informatif artinya iklan tersebut pasti mengandung suatu informasi tertentu, entah itu barang ataupun jasa ataupun tadi ya yang berkaitan dengan layanan masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah menarik perhatian ya, dengan adanya gambar, musik, suara yang menarik dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, mudah dimengerti dan diingat masyarakat ya. Biasanya kalau ada anak-anak yang suka menirukan bahasa iklan, nah itu karena bahasanya mudah dimengerti dan mudah diingat. Kemudian yang terakhir, mengajak penonton untuk membeli atau menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Nah, kalau sudah tertarik, biasanya masyarakat akan tergerak untuk membeli atau menggunakan jasa yang ditawarkan. Seperti itu ya. Nah, sekian dulu materi tentang iklan yang Bu Ila sampaikan pada pagi hari ini. Selamat belajar anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.